wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Ekonomi Menyenangkan bersama Budian. Kali ini kita akan membahas materi penawaran. Sebelum kita masuk ke materi penawaran, coba Ananda perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar seorang ibu-ibu. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah pedagang di pasar ya. Coba kita bayangkan kondisi pasar itu ketika ada pedagang penjual, biasanya mereka akan menawarkan barang dagangannya. Ada cabai bu, silahkan dibeli, seperti itu ya. Nah, sebenarnya konsep penawaran itu adalah seperti itu. Jadi, penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli itu adalah penawaran. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan dari situ bahwa apa itu penawaran? Penawaran atau kita sebut sebagai supply, biasanya dilambangkan dengan huruf S, itu merupakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual ya, pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Nah, itu adalah penawaran. Jadi kita bisa, kalau kita membicarakan tentang penawaran, itu datangnya dari produsen atau penjual. Kemudian, hukum penawaran. Gimana sih hukum penawaran itu? Nah, penawaran itu hukumnya adalah jumlah barang yang ditawarkan selalu berbanding lurus dengan harga. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, jika harga itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu naik. Nah, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Seperti itu. Kemudian, asumsinya sama seperti permintaan bahwa asumsinya adalah ceteris paribus. Jadi faktor lain selain harga itu dianggap sebagai tetap. Jadi tidak berubah yang lainnya, yang berubah hanya harga saja. Nah, kemudian bagaimana bentuknya dari fungsi penawaran? Kita lihat ya, bentuk dari fungsi penawaran itu dilambangkan dengan QS. Jadi karena penawaran itu dilambangkan dengan huruf S atau supply, jadi kita memiliki QS sama dengan A plus BPS. Nah, keterangannya seperti apa? QS itu apa? QS, ingat, Q itu berhubungan dengan jumlah. Kalau ada S-nya berarti jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian A itu konstanta, kemudian B gradien, dan P itu adalah harga. Ya, PS, harga ketika barang itu ditawarkan. Nah, contoh bentuknya adalah seperti ini. QS sama dengan 40 plus 4P. Nah, kemudian kita mengetahui nih, fungsi penawaran seperti ini. Bentuknya QS sama dengan 40 plus 4P. Bagaimana sih bisa menemukan fungsi tersebut? Nah, kita memiliki rumus. Mencari rumus fungsi penawaran itu sebenarnya fungsinya sama seperti rumus fungsi permintaan. Jadi kita tetap memakai P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Ingat bahwa P itu adalah price atau harga dan Q itu adalah quantity atau jumlah barang. Nah, supaya Ananda bisa lebih jelas lagi tentang bagaimana mencari fungsi permintaan, kita akan membahas soal. Ada contoh soal di sini. Contoh soalnya adalah, pada saat harga pensil itu Rp1.000, jumlah pensil yang ditawarkan oleh produsen adalah 150. Sedangkan pada saat harga buku itu 1.500, ini harusnya harga pensil ya. Harga pensil itu 1.500, jumlah pensil yang ditawarkan oleh produsen itu adalah 250. Ini barangnya pensil semua, mohon maaf soalnya salah sedikit. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau kita bisa mengambil apa aja yang diketahui dari soal tersebut. Ada harga barang dan ada jumlah barangnya. Nah, harga yang pertama di atas sendiri ya, kita harga 1.000 itu adalah harga pertama, kita tulis. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan ketika 1.000 adalah 150. Nah, kemudian ketika harganya itu 1.500, kita tulis juga jumlah barang yang ditawarkan itu adalah 250, kita tulis. Nah, dari tabel yang sudah kita bikin, kita bisa mengetahui apa aja yang diketahui. Ada P1, berapa harganya? 1.000. Kemudian ada P2, yaitu 1.500.
Kemudian kita mengetahui juga Q1 150 dan Q2 yaitu adalah 250. Nah, dari sini kita sudah mengetahui P1, P2, Q1, Q2, kita bisa menghitung fungsi permintaannya. Ingat, rumus yang dipakai adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita masukkan ke dalamnya ya, ke dalam rumus ya, yang diketahui. Jadi P min P1 kita ketahui P1-nya 1000, kita tulis P min 1000. Dibagi P2 min P1, P2-nya itu 1500, kemudian P1-nya itu 1000. Kita tulis 1500 kurangi 1000. Sama dengan, nah, Q min Q1. Q1-nya berapa? 150. Kita tulis Q min 150. Dibagi Q2 min Q1. Q2-nya 250, Q1-nya 150. Jadi kita tulis 250 min 150. Nah, dari sini kita hitung dulu yang bisa dihitung. Jadi P min 1000 kita tetap tulis ya, karena tidak bisa dihitung. Per 1500 kurangi 1000. Kita ketemu berapa? 500. Kita tulis. Sama dengan, ya, Q min 150 tetap ya, tidak bisa dihitung, kita tulis tetap. Dibagi 250 min 150. 100 kita tulis. Kemudian dari sini kita bisa melakukan perkalian silang. Nah, 100-nya kita pindah ke ruas sebelah kiri. Karena di kanan itu dibagi, kita pindah ke kiri. Jadi dikali. Kita tulis 100 dikali P min 1000. Kemudian yang 500 di ruas sebelah kiri juga kita pindah ya. Jadi 500 kita pindah ke ruas sebelah kanan jadi kali. 500 dikali Q min 150. Nah, kemudian dari sini kita kalikan dulu. P 100 kali P itu adalah 100 P. 100 kali min 1000 itu adalah min 100.000. Kita tulis. Kemudian sama dengan 500 kali Q. 500 kita tulis. 500 kali min 150 kita ketemu min 750 juga kita tulis. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan seperti itu. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Kita pindah yang min 100.000 kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi 100P tetap kita tulis sama dengan 500Q plus 75.000 kita tetap. Nah, min 100.000 kita pindah ke ruas sebelah kanan itu menjadi plus 100.000. Nah, kalau kita hitung min 75.000 dan plus 100.000-nya, nah jadi persamaan seperti ini. 100P sama dengan 500Q plus 25.000. Nah, kalau sudah kayak gini bisa kita sederhanakan lagi. Kita pindah lagi yang 100, kita pindah ke ruas sebelah kanan, jadi P-nya tetap sama dengan, nah karena di ruas sebelah kiri itu dikali, kita pindah ke kanan, jadi dibagi. Kita tulis 500 plus 25.000 Q-nya tetap, 25.000 tetap, dibagi 100-nya kita pindah menjadi dibagi 100. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan persamaan. P sama dengan 500 dibagi 100 itu adalah 5 Q ya. Kemudian 25.000 dibagi 100 jadinya 250. Nah, kita sudah menemukan fungsi penawaran P. Kemudian jika kita rubah menjadi Q sama dengan, nah bagaimana nih kalau Q sama dengan? Kita memiliki P sama dengan 5Q, P sama dengan 5Q plus 250. Nah, kita tinggal pindah ruas aja. Coba kita pindah yang 250 pindah ke kiri. Kita menjadi, karena plus dipindah ke kiri jadi minus. Jadi P minus 250 sama dengan 5Q. Nah, kita pindah lagi biar enak, biar jadi Q sama dengan ya. Kita pindah dua-duanya, kita pindah ruas. Jadi tetap ya kalau kita pindah dua-duanya itu sama dengan 5Q sama dengan P min plus 250 ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi. Jadi 5-nya kita pindah ruas lagi. Jadi tinggal Q doang.
Q sama dengan. Nah, karena 5-nya itu tadi di sebelah kiri itu dikali, kita pindah sebelah kanan, jadi dibagi. P min 250 dibagi 5. Ketemunya adalah Q sama dengan 1/5 P min 10. Nah, itu tadi adalah cara menghitung fungsi penawaran. Kemudian, bagaimana cara menggambar kurvanya? Nah, cara menggambar kurva penawaran, kita menggunakan asumsi jika. Oh, kita gambar dulu ya. Jangan lupa kita gambar dulu garisnya. Di sini kalau kita membuat kurva, jangan lupa ada garis P atau garis price, harga, dan garis Q atau garis jumlah atau kuantitas. Nah, kita memiliki fungsi penawaran tadi ya di atas itu yang P sama dengan 5Q plus 250. Nah, kita menggunakan perumpamaan. Jika P-nya itu 0, maka Q-nya berapa? Nah, kita tulis dulu. Jika P-nya 0 sama dengan 5Q plus 250. Jadi P-nya kita ganti angka 0. Nah, dari sini kita bisa pindah tuh 5Q-nya kita pindah ruas ya ke sebelah kiri. Nah, kalau 5Q sebelah kiri kan jadi minus. Nah, itu kita berubah jadi plus ya. Jadi yang kita pindah yang min 250 kita pindah ruas nih. Nah, kalau sudah dipindah ruas, kita bisa sederhanakan. Jadi Q sama dengan min 50. Nah, di mana titiknya? Titiknya adalah sebelah sini. Nah, tetap Q ya, karena ingat dalam ekonomi itu kita menulisnya Q, P, jadi Q-nya min 50, P-nya 0. Nah, Q 50, min 50 adalah di sebelah kiri itu tersebut. Nah, kemudian sekarang kita mencari P. Nah, kalau kita mencari P, kita menggunakan Q sama dengan 0 asumsinya. Jadi, P sama dengan 5 dikali 0 plus 250. Jadi, kita bisa mendapatkan P yaitu 250. Ingat, titiknya adalah Q, P. Jadi 0,250. Nah, coba kita lihat di mana titiknya yang 250. Nah, kita bisa melihat umpamanya di sini. Nah, untuk menggabungkan titik tersebut, kita akan mendapatkan kurva penawaran atau kurva S. Nah, itu adalah bentuk dari kurva penawaran. Ingat, kalau kurva penawaran itu selalu melereng dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, itu tadi adalah materi kita tentang penawaran. Dari pengertiannya, kemudian dari fungsinya, dan dari cara menghitung penawarannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.